Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat pagi ini? Alhamdulillah, harus sehat dan tetap semangat. 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 Bu Guru, pagi ini kita jadi melaksanakan supervisi akademik sesuai yang sudah kita sepakati. Oh ya. Baik, Bu Guru, sebelum kita melaksanakan supervisi akademik, mungkin sedikit saya ingin gambarkan atau jelaskan secara umum Ya. apa sih supervisi akademik yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yaitu supervisi akademik ini adalah pertama bertujuan untuk memberikan saya selaku CGP itu ruang untuk praktek ilmu yang sudah kami peroleh di modul 2.3, sehingga kegiatan ini dikatakan sebagai aksi nyata saya untuk mempraktikkan ilmu yang sudah saya diberikan. Sehingga ilmu kemarin diberikan dalam modul 2.3 itu ada supervisi akademik yang nanti terkait dengan wawancara dengan menggunakan metode coaching. Tujuan itu adalah semata-mata untuk saya bisa menerapkan daripada ilmu yang saya peroleh tadi, dan itu adalah tuntutan tugas saya selaku CGP. Lalu yang ingin saya tekankan bahwa dalam supervisi akademik ini nanti kita itu adalah setara, sama, rekan sejawat, tidak ada yang lebih Senior, bisa, ada senior junior. atau junior, tidak ada yang lebih bisa, tidak ada yang tidak bisa, karena kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama berdiskusi di situ. Itu tujuan daripada supervisi akademik yang akan kita laksanakan pagi hari ini, semata-mata tidak untuk mencari kekurangan atau kelebihan di antara kita, tidak untuk itu, tapi kita sama-sama berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik dari proses pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Dan insya Allah kita akan segera memulai supervisi akademik, namun kira-kira itulah gambaran daripada supervisi akademik yang akan saya laksanakan pada pagi hari ini. Nah, kira-kira apakah Ibu Sal Buniati paham tentang gambaran supervisi akademik yang kita laksanakan kali ini? Ya, sangat paham sekali. Semoga dengan adanya supervisi akademik yang akan kita lakukan sebentar lagi, kita bisa menemukan metode-metode baru supaya anak bisa lebih cepat pahamnya, lebih cepat mengertinya, terutama di kelas 1. Baik, kalau begitu Bu Sal Buniati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesiapannya. Lalu berikutnya tentu Bu Sal Buniati sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran Ibu Sal, yaitu pembelajaran di kelas 1 pagi hari ini. Sebab itu mungkin yang pertama yang ingin kami ketahui atau saya ketahui, apa sih rancangan dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Sal Buniati persiapkan pada pagi hari ini? Mungkin bisa disampaikan. Mengenai tujuan dan rancangan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti ketika supervisi akademik, yaitu kelas 1 sekarang berada di tema 5, judulnya pengalaman, dan masuk ke sub tema 3, yaitu pengalaman di sekolah. Nah, di sana kita bisa mengetahui bahwa kita bisa menggali berbagai informasi tentang keberagaman karakteristik fisik individu dalam keluarga. Nah, kemudian di dalam keberagaman itu anak-anak bisa saling bertukar cerita dengan temannya tentang ciri-ciri anggota keluarga masing-masing, dan anak-anak juga bisa nanti
maju ke depan menceritakan, berani tampil menceritakan ciri-ciri daripada ciri-ciri daripada anggota keluarga mereka masing-masing. Baik, Bu Guru Salmiati, berarti di situ saya lihat ada 3 tujuan pembelajaran dari yang ingin jurusan 7 ya. Kira-kira ada 3 itu. Pertama yang ingin siswanya supaya dapat mengetahui ciri-ciri daripada keragaman fisik ya, daripada anggota keluarganya, supaya anak-anak juga mengenal daripada ciri fisik anggota keluarganya. Lalu berikutnya tujuannya adalah Gusal ingin supaya siswi kelas 1 nanti bisa bertukar pendapat, memiliki mental keberanian lah kira-kira begitu dengan teman-temannya. Lalu yang ketiga yaitu berani tampil dengan percaya diri, menceritakan ciri-ciri karakteristik keluarganya, ciri-ciri anggota keluarganya. Baik. Kalau gitu dari 3 poin tujuan pembelajaran itu, kira-kira poin yang mana yang hendak Ibu Guru Salmiati fokus untuk bisa dikembangkan untuk anak-anak itu lebih mampu memahaminya, atau untuk pengembangan yang hendak dicapai gitu. Dari ketiga poin itu yang ingin dikembangkan di sini adalah bagaimana caranya membuat anak itu untuk percaya diri, berani tampil di depan teman-temannya, menceritakan ciri-ciri anggota keluarga mereka masing-masing. Baik, saya sudah catat bahwa dari 3 poin tujuan pembelajaran itu, Ibu Guru Salmiati selaku wali kelas 1 ingin mengembangkan atau meningkatkan kemampuan anak, yaitu dalam rangka memiliki rasa percaya diri ya, berani berbicara, mental yang lebih kuat, yang lebih berani. Itu yang ingin Ibu Guru Salmiati kembangkan dalam pembelajaran ini. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Guru Sal, kira-kira apa sih strategi yang akan Ibu Guru Salmiati gunakan nanti dalam proses pembelajaran itu untuk mencapai tujuan dan terhadap pengembangan yang ingin Bu Guru Sal harapkan tercapai dalam proses pembelajarannya? Strategi yang akan saya gunakan nanti ketika di kelas, pertama yaitu saya sudah menyediakan beberapa foto anggota keluarga siswa. Nah, ada beberapa foto anggota keluarga itu nanti mereka amati, dan kemudian mereka dari gambar foto keluarga mereka itu bisa mengetahui ciri-ciri daripada anggota keluarga masing-masing. Di samping juga nanti ada teks bacaan yang akan dibacakan oleh siswa tentang bagaimana caranya mengenal mengenal ciri-ciri fisik anggota keluarga mereka masing-masing. Baik, berarti ada 2 strategi yang saya lihat di sini menurut yang disampaikan besar. Pertama, untuk meningkatkan keberanian siswa, rasa percaya diri siswa, Guru Sal sudah menyiapkan perangkat pembelajaran berupa gambar-gambar keluarga ya, atau foto-foto keluarga yang nanti akan diamati oleh siswa itu sendiri. Lalu yang kedua, ini nanti akan meminta siswa untuk membacakan teks yang sudah disiapkan ya. Ya, saya kira ini sangat bagus untuk melatih mental keberanian daripada anak didik Ibu Guru Salmiati.
Baik kalau begitu Bu Salmurniati, terima kasih atas apa yang Bu Salmurniati sampaikan. Mungkin setelah ini kita akan coba masuk ke kelas untuk mengamati proses pembelajaran di kelas. Mari kami persilakan. Terima kasih ya. Baik, Bu Guru Sal, gimana perasaan Bu Guru Sal tadi setelah kita melakukan supervisi akademik tadi? Luar biasa apa yang Bu Guru Sal lakukan. Setelah melakukan pembelajaran tadi, alhamdulillah tujuan yang ingin dicapai bisa kita laksanakan. Hanya saja bagaimana yang perlu ditingkatkan di sini adalah bagaimana peningkatan pengelolaan kelasnya supaya anak-anak itu lebih fokus dalam melakukan pembelajaran, tidak berkeliaran, tidak saling pertama tadi ada beberapa anak yang tanpa disuruh maju ke depan, mengganggu temannya yang ingin menceritakan bagaimana ciri-ciri daripada anggota keluarganya. Berarti tadi dalam pembelajaran menurut Bu Sal masih belum maksimal melakukan pengelolaan kelas ya? Iya, belum maksimal mungkin karena kelas 1 juga. Karena kelas 1. Iya, karena kelas 1 juga. Lalu Bu Sal ingin pengelolaan kelas itu lebih maksimal lagi. Tadi Bu Guru Sal menganggap bahwa itu belum maksimal. Dan karena memang mungkin anak-anak ini masih kecil, artinya masih senang bermain karena masih kelas 1. Nah, kalau Bu Sal melihat atau menganggap bahwa Bu Sal belum bisa melakukan pengelolaan kelas dengan maksimal, dengan baik, kira-kira menurut Bu Sal ini apa ya kira-kira Bu Sal ingin lakukan supaya pengelolaan kelas itu nanti menjadi lebih baik lagi? Mungkin di sini yang perlu dilakukan adalah karena tadi juga mungkin bukunya satu orang berdua, sehingga mereka tidak fokus kalau bukunya saling lihat. Mungkin yang perlu di sini adalah bagaimana caranya supaya anak itu bisa pegang buku satu orang satu, supaya bisa melihat karena di sana kan ada gambar-gambar, ada juga foto keluarga. Nah, foto keluarganya juga kurang sehingga mereka saling berebut untuk melihat foto temannya yang ada, foto keluarga temannya yang ada begitu. Berarti menurut Bu Sal pengelolaan kelas itu kurang bisa maksimal karena kurangnya buku ya, dan foto-foto keluarga atau praga mungkin ya. Nah, kalau Bu Sal mengetahui hal seperti itu, katakanlah contoh yang pertama kekurangan buku untuk siswa, lalu alat peraga tidak memadai lah, artinya foto-foto itu di siswa tidak semua bisa mengakses ya atau melihatnya. Lalu apa langkah kira-kira yang ingin Bu Sal lakukan supaya ini bisa tercapai? Langkah yang ingin dilakukan supaya bisa tercapai seperti yang dikatakan tadi adalah dengan mengadakan melapor ke sekolah supaya gimana caranya anak-anak itu bukunya cukup begitu, supaya bisa pegang buku satu siswa satu buku. Berarti meminta ke sekolah, ke kepala sekolah untuk pengadaan buku siswa ya, pengadaan siswa. Lalu terkait alat peraga tadi, yang tadi kurang katanya besar.
Apa rencana langkah-langkahnya? Langkah-langkah selanjutnya untuk kekurangan alat peraga tadi adalah menyuruh siswa untuk mengadakan foto, mengumpulkan foto ke sekolah, karena itu hanya sebagian yang kumpulkan foto, ada beberapa sekitar kurang lebih 10 orang anak saja. Kemarin kita sudah menyuruh mereka membawa foto keluarga, tapi itu hanya kurang lebih 10 orang anak saja yang membawa foto ke sekolah. Nah, tinggal sisanya nanti kita tegaskan ke anak-anak supaya membawa foto keluarga mereka masing-masing, supaya bisa mereka mengamati dari melihat gambar atau foto keluarga mereka bisa mengamati ciri-ciri fisik daripada anggota keluarga mereka masing-masing. Baik Ibu Guru Sal, bagus sekali rencana atau tindak lanjut yang Guru Sal lakukan. Tetapi misalnya ketika kan ini kalau kita minta anggaran buku dari sekolah, tentu akan mengharapkan dana BOS. Nah, biasanya dana BOS itu kan anggaran buku itu bisa dilakukan kadang-kadang di sekolah itu hanya 1 kali setahun. Nah, kalau menunggu itu kapan siswa ini akan bisa memiliki buku atau bisa belajar sesuai dengan yang Bu Guru Sal Muniarti harapkan. Nah, kalau kita menunggu itu kan agak lama. Kira-kira mungkin ada cara yang lebih mendekati, ya katakanlah ya lebih cepat untuk menangani ini, kira-kira apa? Ya, untuk menanggulangi kekurangan buku, kebetulan di kelas 1 itu kami menyediakan buku bacaan dalam bentuk modul. Kami memperbanyak supaya anak-anak itu kalau yang sudah bisa baca, lancar bacanya, bisa pegang buku paket. Sementara untuk anak-anak, karena ini kelas 1, jadi di sana kita bisa mengajar melalui modul membaca. Di sana ada suku kata, ada kata, dan ada kalimat. Sehingga kalau mereka dibagikan buku itu satu persatu, insya Allah anak-anak itu tidak akan berkeliaran lagi. Baik. Nah, lalu itu untuk buku. Ya. Tadi juga kendalanya alat peraga. Nah, kan dalam setiap pembelajaran itu Bu Sal meminta siswa untuk tadi seperti contoh membawa foto, ya, mengumpulkan foto keluarganya. Dan ternyata tidak semua bisa mengumpulkan foto, sehingga tadi alat peraganya menjadi kurang. Nah, kira-kira menurut Bu Sal, kalau nanti di belakang hari ada kejadian seperti itu lagi, langkah antisipasi mungkin yang perlu Bu Sal lakukan seperti apa, supaya jangan sampai nanti Bu Sal minta anak-anak bawa gambar, misalnya ternyata hanya 5 orang yang bawa gambar atau 10 orang, akan terjadi kekurangan lagi di dalam alat peraga. Nah, kira-kira apa strategi atau langkah yang Bu Sal yang ingin Bu Sal tempuh untuk mengantisipasi hal tersebut? Untuk mengantisipasi hal yang seperti kekurangan alat peraga tadi, mungkin kita bisa mengkopikan ada gambar di buku paket, bisa mereka mengamati dengan gambar tersebut, mungkin bisa mereka bayangi lah gitu, oh ini bapaknya, ini ibunya. Mungkin kita bisa mengetahui ciri-ciri anggota keluarga lewat gambar animasi yang ada di buku paket. Waduh, luar biasa bisa melihat ini. Artinya dari tadi permasalahan yang Bu Sal hadapi tentang pengelolaan kelas yang belum maksimal, ternyata ada 2 poin, ya. Masalahnya yang Bu Guru Sal anggap itu karena kekurangan buku, lalu kedua alat peraga yang belum maksimal, kurang begitu. Lalu di situ tadi Bu Sal mengatakan ingin pertama untuk buku meminta pengadaan buku kepada sekolah. Ini jalan keluar yang menurut Bu Sal akan lakukan. Bagus sekali, saya kira memang
kewajiban sekolah untuk melakukan itu. Lalu juga antisipasi jarak dekatnya, Bu Busal akan membuat sebuah modul ya. Ya. Nah ini bagus sekali, artinya Dan hasil karya. sudah saya buat. Sudah dibuat. Nah ini bagus sekali, Bu Busal sudah membuat satu buah modul untuk siswa-siswi kelas 1-nya. Lalu tentang alat peraga yang tadi biasa minta siswa membawa foto-foto, ini langkah berikut jalan keluarnya Busal akan nanti menyediakan gambar-gambar ya, Menyediakan gambar-gambar untuk memenuhi kekurangan alat peraga yang terjadi. Nah saya kira ini sangat luar biasa apa yang Busal akan lakukan ke depannya, karena tadi Busal sudah menemukan kekurangan-kekurangan tadi itu. Lalu misalkan ini artinya sudah menemukan sendiri kira-kira jalan keluar yang akan Busal lakukan setelah mengetahui kelemahan tadi, yaitu tentang pengelolaan kelas, karena ada 2 faktor tadi. kekurangan ini ADP sama buku siswa ya. Luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Busal Manyarti yang telah membersamai saya untuk melaksanakan tugas saya selaku CGP dalam aksi nyata ini. Ini akan menjadi satu pembelajaran tersendiri buat saya juga. Untuk kedepannya saya lebih bisa meningkatkan kemampuan saya melakukan supervisi akademik, dan segala kekurangannya saya juga mohon maaf kepada Bu Busal Manyarti. Sekali lagi saya terima kasih Busal. Semangat. Semoga hasilnya memuaskan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.